legenda Ki Ageng Mangir Wanabaya dan Kabupaten Bantul. Ketika cahaya kejayaan Majapahit mulai redup, Prabu Brawijaya V melihat kerajaannya perlahan-lahan runtuh. Putra-putranya, yang berjumlah lebih dari 100, tersebar ke berbagai penjuru tanah Jawa, mencari perlindungan di tengah pergolakan zaman. Salah satu di antara mereka, Raden Alembumisani, bersama istrinya, memilih perjalanan panjang ke barat hingga menetap di perbukitan hijau Gunung Kidul. Di tanah asing itu, mereka membangun kehidupan baru, jauh dari ingar-bingar istana yang dulu mereka kenal. Dari rahim istrinya lahirlah seorang putra yang kelak menorehkan kisahnya sendiri, Raden Wanabaya. Raden Wanabaya tumbuh menjadi pemuda pemberani yang gemar mengembara. Suatu hari, langkah kakinya membawanya ke sebuah lembah yang luas dan subur. Pohon-pohon kelapa menjulang tinggi, sementara sungai yang jernih mengalir tenang di antara hamparan hijau. Airnya berkilauan ditimpa matahari, seperti mengundang siapapun untuk singgah. Tempat ini, gumamnya, merasakan desir angin yang membawa harum tanah basah. Tempat ini akan menjadi rumahku. Ia pun menetap di sana, menamainya Mangir, dan menyebut dirinya Ki Ageng Mangir Wanabaya I. Seiring waktu, namanya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sakti. Di tanah yang subur seringkali menyimpan rahasia. Dan rahasia itu bersemayam dalam rahim seorang perempuan bernama Rara Jalegong. Dari hubungannya dengan Rara Jalegong, lahir seorang anak yang bukan manusia biasa. Ia lahir dalam wujud seekor ular. Sisiknya berkilau seperti emas yang terkena sinar mentari, dan sepasang matanya tajam, menyimpan kecerdasan yang tak biasa. Namanya Baru Klinting, ujar Rara Jalegong, mengusap tubuh anaknya yang melingkar di pelukannya. Tak seperti ular lain, Baru Klinting bisa berbicara. Suaranya jernih, mirip manusia, namun dengan nada mendesis yang khas. Seiring bertambahnya usia, ia mulai bertanya-tanya tentang asal-usulnya. "Biung, siapa ayahku?" tanyanya suatu malam saat mereka duduk di tepi sungai. Rara Jalegong menatapnya lama. Ada kebanggaan, tapi juga kesedihan dalam matanya. "Ayahmu adalah Ki Ageng Mangir Wanabaya, penguasa Mangir," katanya. "Jadi, di sanakah dia sekarang?" "Tidak. Ia sedang bertapa di Gunung Merapi." Baru Klinting mengangguk mantap. "Aku harus menemuinya." Perjalanan menuju Gunung Merapi bukanlah perjalanan biasa bagi seekor ular. Namun, Baru Klinting menyusuri Sungai Progo dengan cekatan, melata di sepanjang aliran air hingga akhirnya tiba di puncak gunung yang diselimuti kabut. Di sana, ia menemukan sosok pria bertubuh tegap, bersila dengan mata terpejam. "Ayah," serunya lantang. Ki Ageng Mangir membuka matanya. Pandangannya tajam menelisik sosok ular besar yang menatapnya penuh harap. "Aku anakmu," ujar Baru Klinting. Ki Ageng Mangir mengernyit. "Mana mungkin aku mempunyai anak seekor ular?" Rasa sakit menyelip di dada Baru Klinting. Namun, ia menegakkan kepalanya. "Biung telah menceritakan semuanya?" Ki Ageng Mangir menghela napas. Ia ingin percaya, tapi hatinya ragu. Maka, ia pun menguji makhluk itu. "Jika benar kau anakku, buktikan. Kelilingilah Gunung Merapi dengan tubuhmu." Tanpa ragu, Baru Klinting mulai melilitkan tubuhnya mengitari gunung. Sisiknya bergesekan dengan bebatuan, menciptakan suara berderak yang menggema. Dengan setiap putaran, tubuhnya semakin melingkari gunung, hingga hanya tersisa jarak sekecil lengan manusia antara kepala dan ekornya. "Sedikit lagi," desisnya, menjulurkan lidahnya untuk menjangkau ekornya. Namun, tepat saat ia hampir berhasil, Ki Ageng Mangir menghunus pedangnya dan menebas lidah Baru Klinting. "Aarg!" suara jeritan mengguncang udara. Darah bercipratan ke tanah, namun keajaiban terjadi.
Potongan lidah baru Klinting berubah menjadi sebilah tombak sakti. Cahaya biru kehijauan menyelimuti senjata itu, dan angin berputar-putar di sekelilingnya. Ki Ageng Mangir menatapnya dengan takjub. Tombak ini akan kusebut Kiai Baru Klinting. Dan sejak saat itu, tombak tersebut menjadi pusaka dinasti Mangir yang diwariskan turun-temurun. Tombak Baru Klinting menjadi ikon, dikirap budaya Hari Jadi Kota Bantul, yang diperingati tiap tanggal 20 Juli. Tahun demi tahun berlalu, Mangir tumbuh menjadi negeri yang kuat dan makmur. Namun, kejayaan itu mengundang perhatian Panembahan Senopati dari Mataram. Tanah itu harus berada di bawah kekuasaan kita, ujar Panembahan Senopati pada penasihatnya, Ki Juru Mertani. Namun, mereka tahu bahwa Ki Ageng Mangir III bukan orang sembarangan. Melawannya dengan kekerasan hanya akan menumpahkan darah sia-sia. Maka, mereka memilih jalan yang lebih halus. Retna Pembayun, putri Panembahan Senopati yang cantik jelita, dikirim ke Mangir dengan satu tugas, memikat hati Ki Ageng Mangir III. Maka berangkatlah rombongan kesenian ke Mangir, membawa gamelan dan penari. Mereka datang dengan kedok kesenian, namun menyembunyikan niat yang lebih dalam. Di antara mereka, Sekar Retna Pembayun menari dengan gemulai, wajahnya bercahaya di bawah sinar obor. Tatapan matanya bertemu dengan Ki Ageng Mangir III, dan seketika itu, hatinya terpikat. Ki Ageng Mangir Wanabaya tidak pernah menduga bahwa istrinya, Sekar Kedaton, berasal dari Mataram. Selama ini, ia merasa telah dibohongi. Dalam keheningan, ia memutar otak untuk mencari cara agar Mangir, yang kelak dikenal sebagai Kabupaten Bantul, tidak jatuh ke tangan Mataram. Lama ia merenung, hingga sang istri tercinta kembali dengan bujuk rayu untuk menemui ayahandanya. Tidak semudah itu aku melangkahkan kaki ke Mataram. Dinda tahu sendiri, di Mangir sudah tidak lagi ada kasta antar manusia, tegas Ki Ageng dengan mantap. Kanda Prabu, semua itu bisa kita rundingkan nanti. Ayahanda sebenarnya telah merestui hubungan kita. Beliau pun berencana menggelar pesta pernikahan besar-besaran yang menyatukan dua negeri, bujuk Pembayun lembut. Oh ya, iya, ayahanda tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara Mangir dan Mataram. Baiklah, Dinda. Besok kita berangkat ke Mataram. Keesokan harinya, warga Mangir bersukacita. Sepanjang jalan menuju Mataram, yang kini telah berkembang menjadi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia, ribuan penduduk memenuhi jalan, melambaikan tangan dengan bangga ketika menyaksikan pemimpin mereka melintas dengan gagah di atas kereta kencana. Para prajurit setia mengiring, membawa berbagai hasil bumi yang dikemas secara tradisional. Emban yang berat itu pun tampak mentul-mentul, sehingga dari situlah lahir nama Kabupaten Bantul, yang berarti emban yang mentul-mentul. Sesampainya di Mataram, sekarang dikenal dengan Kota Gede, Yogyakarta, para pengiring pengantin dijamu meriah di ruang pecaosan, tempat khusus untuk menyuguhkan tamu, dengan beraneka hidangan lezat. Suasana semakin hidup dengan iringan kesenian Jawa khas Mataram, mulai dari langgam, geding, hingga tari-tarian tradisional. Kemudian, kedua mempelai memasuki istana di bangsal Pasewakan, Balairung. Di sana, Ki Ageng Mangir Wanabaya dengan penuh hormat menyapa dan menundukkan kepala di hadapan mertua, Sang Raja Mataram. Dengan pernikahan antara Sekar Ratna Pembayun dan Ki Ageng Mangir Wanabaya, bumi Mangir resmi bergabung menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Kini, wilayah Mangir telah berkembang menjadi Kabupaten Bantul, yang berada di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehidupan pun berjalan damai dan sejahtera, sambil terus melestarikan tradisi dan nilai luhur leluhur. Hingga saat ini, jejak kejayaan Kerajaan Mataram masih dapat dilihat di Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, sedangkan situs bersejarah Mangir tetap terjaga di Desa Mangir, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.